warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, kita akan mengajar terlebih dahulu. Mas Nasrul, Mas Wahyu, Hadir. Mas Fitri, Mas Fala, Mas Amir, Hadir. Mas Sukron, sebelum memulai pembelajaran, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, Ibu berharap kalian semua bisa mengetahui atau mengerti tentang cara penyelenggaraan jenazah dan bisa bertanggung jawab atau peduli dan bergotong royong juga terhadap sesama kaum muslim. Nah, kita masuk ke materi. Ada yang tahu sakaratul maut itu apa? Lepasnya nyawa dari tubuh. Ya. Nah, sakaratul maut itu berasal dari kata sakar yang berarti mabuk. Nah, sedangkan maut berarti mati. Nah, jadi sakaratul maut ini berarti apa? Kayak keadaan dari manusia yang jiwanya itu akan perlahan berpisah dari jasadnya atau menjelang keadaan menjelang kematian. Nah, seperti dalam firman Allah tentang sakaratul maut pada Quran surat Qaf ayat 19, bisa dibacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahat sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Nah, artinya itu, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi semua muslim itu akan mengalami sakaratul maut. Nah, pasti dari keadaan sakaratul maut itu pasti ada gejala-gejalanya seperti gejalanya itu seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, terus badannya itu merasa lemah dan bahkan sampai tidak bisa membedakan sesuatu atau kehilangan kesadaran. Terus
Yang kedua yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Ada yang tahu pengertiannya itu apa? Arti dari penyelenggaraan jenazah? Belum tahu. Ya, belum tahu. Penyelenggaraan itu berarti penyelenggaraan itu berarti mengurus atau merawat. Sedangkan jenazah itu kan berarti mayit yang sudah mendapat perawatan. Nah, mayit itu sendiri berarti orang mati yang belum mendapat perawatan. Jadi penyelenggaraan jenazah itu mengurus atau merawat orang yang sudah meninggal. Nah, secara fardu kifayah ini kaum muslim ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kaum muslim jika mendapati kaum muslim yang lain meninggal. Ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Nah, dari keempat ini tentunya pasti ada. Nah, dari keempat ini pasti ada golongan. Jadi melakukan kewajibannya itu pasti tergantung dengan status agama atau kondisi jenazah. Nah, jadi ada beberapa kategori dari jenazah. Yang pertama jenazah muslim. Jadi jenazah muslim ini kan tadi sudah ada kewajiban yang harus dilakukan. Siapa yang ingat tadi kewajibannya apa aja? Memandikan, Ya, mensolati, memakamkan. Nah, itu kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslim jika jenazahnya itu muslim. Terus ada syahid dunia akhirat. Nah, orang yang mati syahid dunia akhirat ini, orang syahid ini kan orang yang mati karena terbunuh di medan perang. Nah, yang melawan musuh demi membela kejayaan agama Islam. Nah, dari orang yang mati syahid ini yang harus dilakukan oleh kaum muslim yaitu hanya 2 cara atau 2 macam. Yang pertama yaitu menutupi dengan kain kafan. Karena jika orang yang mati syahid ini seluruh tubuhnya belum ketutup semua, harus dilengkapi dengan kain kafan. Terus yang kedua memakamkan. Jadi apabila ada orang yang mati syahid itu hanya melakukan 2 kewajiban saja. Terus yang ketiga yaitu bayi prematur. Nah, bayi prematur. Nah, bayi prematur ini juga ada beberapa pilihan untuk mengetahui bagaimana hal yang harus dilakukan oleh orang tuanya atau sekeliling dari bayi tersebut. Yang pertama itu harus ada jika bayi itu dilahirkan dalam keadaan hidup, lahir dalam keadaan hidup. Nah, di hal yang harus dilakukan itu seperti kewajiban yang dilakukan kepada orang yang sudah mati atau orang mati saat dewasa, seperti kewajiban yang tadi. Terus bagaimana bisa mengerti bayi itu masih hidup atau sudah mati? Bisa dilihat dari gerakannya atau bisa dilihat dari nangis atau tidaknya.
bayi itu lahir dalam bentuk yang sempurna. Jadi sudah bentuk bayi. Yang harus dilakukan itu tadi seperti memandikan, mengkafani, cuma tidak melakukan mensolati, jadi langsung dimakamkan saja. Terus yang ketiga, jika bayi itu belum berbentuk manusia, jadi mungkin kayak baru 4 bulan, 3 bulan kan belum berbentuk, jadi tidak perlu dilakukan kewajiban yang tadi, cuma disunahkan untuk membungkusnya dan memakamkannya. Nah, yang terakhir, kategori jenis yang terakhir, kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini golongan non-muslim yang tinggalnya itu berdampingan dan bersikap damai kepada sesama kepada kaum muslim. Jadi yang harus dilakukan itu hanya 2 macam, yaitu mengkafani dan memakamkannya. Gimana, sudah paham semua? Paham. Ya. Oke, sekarang kita akan melakukan diskusi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Saya akan membagi kelompok, yang depan ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah. Silakan nomor 1. Satu kelompok saja yang kita sebutkan. Pertama, sebutkan gejala dari sakaratul maut dan hal apa saja yang dilakukan jika menjumpai orang baru meninggal. Itu gejala manusia akan mengalami kematian ditandai dengan dinginnya ujung anggota badan, rasa lemah, ngantuk, dan kehilangan kesadaran. Nah, hal yang harus dilakukan yaitu apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan pelupuk mata yang berat. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, ketukkan dengan tali selendang agar kita kembali terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Gimana, benar? Benar. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Mungkin karena waktunya sudah habis, yang kelompok